Ya, saat ini kita akan sama-sama belajar tentang analisis preset untuk kamera trap ya. Nah, ini contoh data kamera trap yang ada di satu cagar alam, namanya cagar alam Baibuul. Hasil kamera trap itu bisa dilihat di sini ada 6 hari, mulai tanggal 3 Agustus, 4, 5, 6, 7, dan 8 Agustus. Kemudian ini jam-jam yang ditunjukkan itu adalah jam di mana komodo yang tertangkap di dalam kamera trapnya ya, di dalam kamera trap. Seperti ini bisa kita masukkan sebagai form 1 ya, form 1. Kemudian di sini ada 26 kamera trap. Nah, kita bisa lihat tidak semua kamera trap itu menangkap gambar komodo. Kemudian kita bisa lihat, kita bisa hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kamera trap ya yang menangkap. Dan kemudian dari sini ini masukkan dalam form yang kedua seperti ini. Ini untuk membedakan dari yang tertangkap itu apakah dia anak, remaja, atau dewasa. Sehingga total ada 15 yang tertangkap individu. Kemudian bisa dilihat kemudian ini adalah rekapitulasinya. Misalkan di situ ada satu individu yang tertangkap di dalam kamera trap. Nah, ini yang rekap ini nanti yang menjadi dasar untuk analisis presentnya ya, analisis present. Nah, kemudian kita mau lihat di analisis presentnya. Kita bisa lihat ini adalah software present untuk menganalisis kamera trap. Bisa di-download di Google ya, present. Kemudian kalau untuk software present itu dia tidak diinstal ya, tetapi nanti dari semua filenya tinggal dilihat yang warna kuning seperti ini ya. Ada seperti gambar satwa, kemudian diklik saja. Diklik, maka dia akan langsung masuk ke program presentnya ya. Kemudian kita tinggal buka di file, kemudian new project. Kemudian lihat di bagian kanan paling bawah itu ada input data. Ini diklik saja input datanya. Nah, data ini sebenarnya data yang tadi di Excel ya, data yang di Excel tadi di copy paste di sini ya, di copy paste sini. Ini data komodonya, kemudian yang sebelah kanan data satwa lain selain komodo yang tertangkap kamera trap ya. Nah, data yang diperlukan adalah data form 3 seperti ini. Kemudian ini data ini di copy saja, di blok dulu semuanya, di blok, di copy ya. Nah, setelah di copy nanti di paste di tempat yang software present tadi ya. Kemudian ini tinggal di sebelah kanan, diklik sebelah kanan paling sebelah kiri ke kiri paling atas maksud saya, kemudian di paste di Ctrl V ya, Ctrl V. Nah, ini sudah terlihat di sini bahwa yang angka 6 menunjukkan bahwa ini kamera trap dilaksanakan selama 6 hari. Kemudian rows-nya 26 ini menunjukkan bahwa ada 26 kamera trap yang dipasang ya, ada 26 kamera trap yang dipasang ya. Kemudian langkah berikutnya adalah dengan file, klik file, kemudian klik
Shift S di sini ya, Shift S. Kemudian ini ini kan aja, misalnya cagar alam by Huul ya. Kemudian di OK kan aja. Nah, nanti di sini akan ada penyimpanan file di mana. Ini bisa dirubah-rubah ya, terserah mau disimpan di mana. Kebetulan ini disimpan di file ini ya. Datanya ini bisa namanya dibuat CAY Huul boleh ya. Kemudian ini langsung di save saja, di save ya. Nah, setelah sampai di sini kita bisa masuk ke tadi layer yang sebelumnya ya, layer sebelumnya. Ya. Layer present yang pertama tadi, ini sudah ada apa ini nama filenya ya, otomatis sudah terisi. Nah, ini tinggal dicentang OK saja, OK ya, OK create, tik aja yes, yes gitu ya. Nah, ini di OK kan saja, OK. Nah, kita sudah sampai di sini ya, di layer yang baru ya, di layer yang baru. Kemudian kita sebenarnya ini ada banyak analisis, tapi tergantung kamu analisis apa butuh. Kebetulan sebagai contoh saja kita pakai analisis single season. Memang ada analisis single season, ada multi season, ada analisis profile. Nanti bisa dibaca tuh di eh, metode manual ya, manual metodenya ini ya. Kemudian kita coba dengan heterogeneity atau Royal Nichols ya. Kita klik saja. Nah, seperti ini di sini. Kemudian setelah sampai sini tinggal di set upper bound for Royal Model. Di sini, klik di sini, kemudian tinggal diklik OK Run. Kemudian kita klik di set upper bound for Royal Model ya. Ini nanti keterangannya kita tidak jelaskan di CD ya presentasi ini, tapi nanti bisa dipelajari sendiri bukunya. Bukunya mudah ya, bisa di-download langsung di Google ya, mengenai bagaimana cara untuk analisis presence ya. Kemudian klik OK saja. Oke. Nah, ini diisi sesuai kebutuhan ya. Kalau ini ditulis 200 ya oke kan juga boleh ya. Kemudian kalau diisi misalkan kurang dari itu juga silakan. Tapi ini bisa diabaikan, bisa diklik OK saja. Klik yes. Nah, ini sudah tampil datanya. Nah, dari sini ini sebenarnya bisa diklik kanan dan langsung di view model, atau bisa juga dilihat di folder penyimpanannya yang tadi kita sudah simpan, bisa kita lihat folder penyimpanannya. Tapi kalau diklik kanan langsung juga bisa ya, seperti ini bisa dilihat. Ini hasil dari yang tadi kita apa ini? Kita ini kan, nah kita lihat ya, kita lihat data yang tadi. Yang terpenting adalah yang pertama adalah data apa? Naif occupancy estimate yang pertama ya. Naif occupancy estimate ini adalah menunjukkan angka 0,5385 yang artinya bahwa nilai per kursi dalam satu wilayah penelitian merekam satu foto biawak komodo adalah sebesar 0,585 ya. Kemudian kita mau lihat tentang rata-rata kepadatan atau lambda. Ini dilihat rata-rata kepadatan atau lambdanya adalah sebesar 0,86 ya. 868 ya, 6 ya. Kemudian kita lihat tingkat confidence atau tingkat kepercayaannya adalah 95%. Kemudian kita lihat angka ini artinya bahwa nilai interval kepercayaan tersebut ya, interval kepercayaan dari 0,8 itu intervalnya adalah 0,5
0,51 sampai 1,4795 ya. Kemudian kita lihat lagi adalah yang dinamakan dengan pesi ya, pesi. Pesi ini adalah kepanjangannya site okupansi ya. Kalau lambda tadi ke estimasi kemelimpahan komodo di arena penelitian, kemudian naive occupancy estimate adalah proporsi kamera jebakan merekam foto komodo. Yang ketiga, pesi itu adalah site occupancy, yaitu proporsi area hunian komodo ya, proporsi area hunian komodo atau pesi ya. Di sini dituliskan 0,5806 ya. 0,5806 ya. Atau di sini bisa dikatakan 58% ya. Artinya adalah estimasi promosi areal hunian komodo di kawasan Cagar Alam Waiwul saat penelitian ini berlangsung sebesar 58% dengan tingkat kepercayaan 90%, maka ini kita lihat 95% ya. Maka nilai interval kepercayaan tersebut berkisar antara 0,39% atau 30% sampai 0, apa nih 77 ya, 38% sampai 70% ya, seperti itu ya. Kemudian probabilitas deteksi ya, probabilitas deteksi. Ini dilihat bahwa probabilitas deteksinya adalah sebesar 0,1443 ya, dengan tingkat kepercayaan 95% ya. Artinya di setiap sesinya hanya 14% ya. Maka selama penelitian dengan tingkat kepercayaan 95%, maka selama penelitian berlangsung kemungkinan dapat mendeteksi kehadiran komodo setiap sesinya hanya sebesar 14% ya. Artinya di 58% luas areal yang dihuni komodo saat penelitian berlangsung, jika dipasang kamera trap selama 6 hari atau 6 sesi, pemantauan kemungkinan bisa melihat komodo hanya sebesar 14% ya, 14%. Kemudian kita mau lihat kemelimpahan ya, abundance atau kemelimpahan. Di sini dituliskan 22,59% ya. Dengan tingkat kepercayaan 95%, kemudian ini adalah intervalnya ya. Artinya bahwa estimasi kelimpahan populasi biawak komodo saat penelitian dilaksanakan sebesar 22,59 ekor dan dengan tingkat kepercayaan 95%, maka jumlah populasi yang ada berkisar antara 13,27 ekor sampai 38,47 ekor ya. Hal ini menunjukkan bahwa kalau populasi biawak komodo di Cagar Alam Waiwul itu relatif sedikit dan sulit untuk dijumpai. Jadi ini cara menginterpretasikan hasil analisisnya. Saya kira cukup sekian untuk hari ini. Selamat mempelajari untuk analisis kamera trap menggunakan present. Ya, sekali lagi ini hanya contoh. Di dalamnya ada begitu banyak cara analisis, silahkan dibaca kembali manualnya. Tapi ini hanya contoh untuk bagaimana cara menganalisisnya. Saya kira ini bisa menjadi dasar untuk mengembangkan analisis-analisis yang lain. Ya, sampai jumpa di pelajaran yang lain bersama dengan saya.